Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih semangat puasanya? Nah, di sini Ibu akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Berbuat Baik Tanpa Pamrih. Oh ya, sebelum itu, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semoga anak-anak semua sore hari ini diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi, tadi Ibu akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Berbuat Baik Tanpa Pamrih. Nah, di sini siapa yang suka berbuat kebaikan? Nah, pasti anak-anak semua di sini suka berbuat kebaikan kan? Tapi ternyata ada perbuatan baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala loh. Nah, kira-kira apa sih itu? Ada yang tahu nggak? Nah, gini anak-anak. Berbuat kebaikan itu jika tidak didasari dengan ketulusan kepada Allah akan menjadi penyakit hati. Nah, untuk itu kita harus senantiasa mengobati hati kita dari penyakit hati dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meneladani sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, penyakit hati itu ada beberapa yang tidak bisa diobati oleh dokter dan hanya bisa diobati ketika kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa sih salah satu penyakit hati, ada yang tahu? Nah, benar sekali anak-anak, penyakit hati yaitu riya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan untuk menyembah kepada selain Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, di sini dari ayat tadi dijelaskan bahwa riya itu adalah ketika kita berbuat kebaikan namun kita mengharapkan pujian dari Allah gitu. Jadi kita mengharapkan pujian dari manusia gitu ya, bukan dari Allah. Maaf, tadi ada sedikit salah. Ketika kita melakukan perbuatan kebaikan, yang kita inginkan kita dilihat oleh manusia, kita dipuji-puji oleh manusia. Nah, hal itu dilarang ya anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ketika kita berbuat kebaikan namun pamrih, namun mengharapkan pujian dari manusia, maka sia-sialah perbuatan kebaikan kita, sia-sialah amal dan pahala yang sudah kita dapatkan saat berbuat kebaikan. Nah, ketika kita melakukan perbuatan riya, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dengan manusia itu derajatnya sama anak-anak, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apa sih manfaatnya ketika kita dipuji oleh manusia? Tidak ada kan? Nah, contohnya ketika anak-anak melihat atau mungkin melakukan suatu kebaikan, tapi ketika tangan kanan berbuat kebaikan, tangan kirinya memegang handphone, memvideokan. Apakah itu boleh anak-anak? Nah, sebaiknya itu tidak boleh ya, karena itu juga termasuk salah satu dari riya. Kita ingin agar perbuatan baik kita itu terekam dan terlihat oleh orang-orang yang lain, sehingga kita mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita harus melakukan semua kebaikan atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hati kita, niatkan perbuatan kita, niatkan seluruh kebaikan kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya berbuat kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, tentu sia-sialah anak-anak perbuatan baik kita. Kita tidak akan mendapatkan mudarat dari Allah dan kita juga akan mendapatkan dosa ketika kita berbuat riya.
Nah, untuk itu anak-anakku semua yang Ibu cintai, mulai hari ini lakukan semua kegiatan kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua kebaikan, semua perbuatan baik hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian dari Ibu. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan ria dan semoga kebaikan kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.